Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di channel Sahabat Akhirat di mana kamu bisa mendapatkan cerita Islami. Mari kita bahas dan tonton sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk mendapatkan video terbaru. Dalam bab ilmu tasawuf, terdapat berbagai bab yang membahas tentang cara mendekatkan diri kepada Allah dengan membersihkan hati dan jiwa dari sifat-sifat yang tercela, serta mengisi diri dengan sifat-sifat yang terpuji. Dalam berbagai bab itu terdapat satu bab yang berjudul Al-Gurur, yang berarti tertipu. Secara panjang lebar, Al-Gurur tubuh terasa aman dan nyaman, dan condong kepada sesuatu yang disenangi oleh nafsu. Banyak dari umat Nabi Muhammad yang hidup dalam keadaan tertipu, tanpa mereka sadari sedikit pun. Dalam kehidupan, begitu banyak manusia yang terperangkap dalam tipu daya setan. Namun Syekh Hasanul Mas'udi membagi menjadi dua golongan manusia yang terperangkap dalam tipu daya setan. Yang pertama tertipunya orang-orang kafir, dan yang kedua tertipunya orang-orang yang beriman. Tertipunya orang-orang kafir jelas dalam Al-Quran, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Mulk, ayat 20. Innil kafiruna illa fi gurur. Tidaklah orang-orang kafir itu melainkan dalam keadaan tertipu. Mereka menganggap dunia sebagai tempat tinggal abadi, padahal kehidupan ini hanyalah sementara, dan kehidupan akhirat adalah selamanya. Inilah 5 golongan manusia yang terperangkap dalam tipu daya setan. Yang pertama, tertipu dengan harapan ampunan dan ridha Allah tanpa mau beramal. Orang-orang yang beriman mereka selalu berangan-angan, berandai-andai Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya. Tetapi ibadah yang Allah perintahkan enggan dia kerjakan. Dia sadar tahu betul Allah punya sifat Rahman dan Rahim. Namun segala perintah yang memiliki sifat Rahman dan Rahim tidak dia kerjakan. Semua ibadah-ibadah dia tinggalkan. Semua larangan-larangan Allah dia kerjakan. Di dalam hatinya selalu berharap mendapatkan ampunan. Secara agama mereka adalah orang-orang yang bermaksiat. Allah juga Maha Adil bagi mereka yang tidak melakukan apa yang telah diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang, maka nerakalah balasannya. Yang kedua, tertipu dengan keturunan. Sebagian orang merasa bangga karena berasal dari keturunan ulama-ulama dan keturunan para habib. Mereka menganggap bahwa kemuliaan mereka sudah terjamin hanya karena memiliki leluhur yang saleh. Namun tanpa sadar, dia hanya menjadi pencerita masa lalu, bukan pengulang sejarah. Bangga karena cucu seorang ulama, bangga bahwa dia memiliki orang tua yang hebat, sedangkan dirinya tidak berusaha untuk mencapai apa yang dicapai oleh para pendahulunya. Padahal kemuliaan itu diperoleh dengan ilmu, tidak diperoleh dengan keturunan. Yang ketiga, tertipu dengan ilmu pengetahuan agama yang tinggi. Menjadi orang alim tidak menjamin seseorang selamat dari tipu daya setan. Bahkan, menurut Syekh Sulaiman Al-Kurdi, banyak penyakit hati justru muncul di kalangan para ulama. Mereka terbiasa dihormati dan dimuliakan oleh masyarakat. Ketika suatu waktu mereka tidak lagi dimuliakan dan dihormati, maka akan merasa gelisah dan tidak nyaman di dalam hatinya. Tanpa sadar mereka sudah terperangkap dalam tipuan setan, dan itu adalah godaan setan yang membuat mereka sombong. Yang keempat, tertipu dengan banyak beribadah. Ketika ada seorang yang rajin beribadah siang dan malam, pagi dan petang, dan selalu di dalam keadaan bertakwa kepada Allah, dia merasa hebat karena selalu memuji dan bertakwa kepadanya. Ketika mereka melihat orang lain lemah dalam beribadah, lalu dia merasa lebih baik daripada mereka. Ia mulai merasa pantas mendapatkan ridha Allah dan pantas dimasuk ke dalam surga. Padahal, hidayah dan keteguhan dalam ibadah adalah anugerah dari Allah. Salah satu nikmat Allah yang diberikan kepada hambanya, yaitu selalu dalam keadaan bertakwa. Maka kita harus bersyukur atas keimanan yang telah kita rasakan saat ini. Jangan pernah merasa lebih hebat dari orang lain. Perlu kita ketahui, Allah memasukkan hambanya ke dalam syurga,
bukan karena ibadah yang kita kerjakan siang dan malam. Tetapi hambanya masuk surga dengan ridhanya. Salah satu ridha Allah dengan apa yang telah diperintahkan dan meninggalkan apa yang telah dilarang. Yang kelima, tertipu dengan banyaknya harta. Ketika manusia sudah memiliki banyak harta, maka hatinya akan tertutupi oleh kesenangan dunia. Harta bisa menjadi ujian terbesar bagi manusia. Banyak orang yang sibuk mengumpulkan harta hingga melupakan ibadah yang diperintahkan dan menunda-nunda kewajiban agama. Mereka berpikir bahwa harta akan membawa kebahagiaan selamanya. Padahal harta seringkali menjauhkan mereka dari Allah dan terjerumus ke jalan yang celaka. Harta kekayaan menjadi cobaan yang sulit untuk dihadapi, karena harta dapat membuat seseorang lupa kepada Sang Pemberi harta. Sebagai seorang mukmin, kita harus selalu waspada agar tidak termasuk dalam golongan tipu daya setan. Kita harus beribadah dengan ikhlas, tidak merasa lebih baik dari orang lain, tidak sombong karena keturunan, tidak tertipu oleh ilmu, dan tidak lalai dengan harta. Semoga Allah selalu memberikan kita hidayah dan menjauhkan kita dari tipu daya dunia. Semoga kita termasuk golongan yang selalu sadar dan tidak mudah terperdaya oleh hal-hal yang menjauhkan kita darinya.